Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, hari Sabtu, tanggal 4 September 2021. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, perkenankanlah kami mengimani warta gembira Putramu. Ajarilah kami selalu berpegang teguh pada pengharapan yang telah Kau tumbuhkan di dalam hati kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabdamu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin mengarahkan kehidupan kami kepadamu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 1 sampai 5. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para murid memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Manusia butuh peraturan untuk menciptakan kondisi hidup yang jelas, terarah dan tertata. Dalam zaman modern, sistem dan prosedur terasa semakin penting karena kebutuhan orang akan kerja yang efektif dan efisien supaya hasilnya banyak, bagus dan dalam waktu yang secepatnya. Untuk itu, perusahaan, institusi dan lembaga di berbagai bidang, bahkan termasuk institusi gerjani seperti paroki dan kongregasi, membangun sistem dan menyusun prosedur sedemikian rupa supaya semua berjalan sesuai harapan. Ironisnya, sistem, prosedur dan aturan itu dipakai untuk mengukur manusia. Bahwasanya orang yang baik dalam sebuah institusi adalah yang memenuhi semua standar yang berlaku. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita merenung-renungkan semua perjalanan hidup kita sebagai orang-orang beriman, maka harus kita akui bahwa kadang-kadang cerita model orang Farisi terulang dalam lembaga atau institusi yang berlabel Katolik.
peraturan berada di atas manusia. Manusia terpenjara, menderita, relasi antar pribadi tak sehat, tetapi institusi berjalan baik dan stabil. Pertanyaannya adalah, apakah stabilitas institusi menjadi nilai tertinggi? Atau tetap beranikah kita memperjuangkan hidup dan martabat manusia di atas hukum, struktur, dan sistem? Situasi zaman ini sungguh menantang kita untuk mewujudkan misi yang dikehendaki Yesus, yaitu keselamatan jiwa-jiwa orang beriman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi, kita juga bisa melihat dan mendengar bahwa Yesus mengajak orang-orang Farisi untuk mendahulukan tindakan kemanusiaan daripada hanya taat buta dengan peraturan. Yesus tidak memandang rendah hukum dan peraturan, tetapi dalam keadaan darurat, upaya menyelamatkan kehidupan harus didahulukan. Tentu, apa yang dikatakan Yesus ini untuk mengkritik orang-orang Farisi yang terlalu taat pada hukum dan peraturan, tetapi mengabaikan manusia konkret yang sedang membutuhkan pertolongan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hidup kita memang tidak bisa dilepaskan dari hukum dan peraturan. Namun sebagai orang beriman, kita juga diajak untuk bijaksana dalam memandang hukum dan peraturan itu. Jangan sampai dengan hukum dan peraturan itu kita berubah menjadi manusia robot, di mana hidup hanya digerakkan oleh peraturan, sehingga hati nurani menjadi tumpul, kasih terhadap sesama nihil, dan relasi dengan orang lain menjadi gersang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita juga harus berani bersuara terhadap peraturan atau hukum yang justru membuat manusia tidak bisa berkembang dan malah menjadi korban. Misalnya peraturan yang diskriminatif, tidak ramah dengan orang-orang yang berkebutuhan khusus, atau hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Peraturan yang baik harus mampu menjaga dan melindungi setiap hidup semua orang tanpa pandang bulu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai orang-orang beriman yang hidup di zaman sekarang, kita berjuang untuk mentaati hukum sebagai sarana untuk menuju kepada hukum yang tertinggi, ialah Allah yang penuh belas kasih itu. Karena itu, hukum itu haruslah mencerminkan kasih dari Allah itu. Kasih dari Allah yang Maha Rahim, yang merangkum semua orang untuk bebas datang kepadanya tanpa merasa takut. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menjadikan kita sebagai orang-orang yang semakin menjadi pelaksana-pelaksana hukum kasih dalam hidup kita sebagai hukum tertinggi yang diberikan oleh Tuhan sendiri kepada kita, sehingga dunia semakin diwarnai oleh belas kasih Allah yang semakin nyata dalam kehidupan sehari-hari. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.